dana pensiun buat atlet-atlet yang membawa nama harum bangsa, supaya orang itu menjadi atlet itu termotivasi, tidak yang disebut madesu, masa depan suram. Karena sekarang cewek-cewek itu mau pacaran dengan atlet-atlet itu ragu karena dianggap madesu, masa depannya suram. Nah, ini bagaimana supaya tidak madesu? Mending politisi kan. Sekali reses 450 juta kan. Anggota Liga Super kita yang IPO Bali United, ya kan, Persib Bandung belum, ya kan, baru satu Bali United. Basket juga belum berkembang, belum ada satu klub basket untung. Badminton sama, makin tahun klubnya makin turun. Nah, yang lain hampir nggak ada industri olahraga. Ini perlu juga dimunculkan pasal khusus tentang pemerintah wajib memberikan insentif fiskal. Buat siapa? Buat pionir industri olahraga. Dan kita mau mengembangkan industri olahraga, tapi kenapa pajaknya double gitu? Nggak ada, karena dihitungnya bisnis. Padahal kita nggak nyari untung dari situ. Meskipun ya ada juga sih untungnya. Saya tanya teman-teman yang punya klub sepak bola, banyak pajak juga, tinggi juga pajaknya. Pemainnya, Gonzales itu pernah ditawar proses transfer oleh si Ahsanul Kossasi, zaman di komisi 11 dulu kan, dia beli MU, ya kan, Madura United, bukan MU Manchester United, Madura United kan MU. Itu ketika mau beli pemain bayar juga itu, padahal menuju ke arah industri dan pajaknya tinggi transfer pemain. Nah, perlu ada pasal khusus tentang insentif fiskal. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Dalam undang-undang olahraga ini ada semacam endowment fund yang dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh KOI atau oleh siapapun, tapi yang penting perlu ada endowment fund atau dana pensiun buat atlet-atlet yang membawa nama harum bangsa, supaya orang itu menjadi atlet itu termotivasi, tidak yang disebut madesu, masa depan suram. Karena sekarang cewek-cewek itu mau pacaran dengan atlet-atlet itu ragu karena dianggap madesu, masa depannya suram. Nah, ini bagaimana supaya tidak madesu? Mending politisi kan. Sekali reses 450 juta kan. Itu kira-kira begitu. Nah, ini perlu dibuat endowment fund. Sebetulnya gagasan ini pernah saya sampaikan zaman Kemenporanya Pak Imam Nahrawi, disambut. Peraih medali emas yang Olimpik waktu itu dikasih semacam bantuan sosial. Nilainya 15 juta yang emas, 10 juta yang perak, kemudian 5 juta yang perunggu per bulan. Tapi oleh BPK jadi temuan, karena dimasukkan dalam kategori masuk biaya bansos. Bansos kan untuk orang miskin, ini kan bukan orang miskin alasannya. Nah, ini mungkin masalah nomenklatur. Nah, saya perlu memasukkan usul supaya pemerintah, ya kan, membuat semacam, dikasih kewenangan membuat endowment fund atau dana pensiun atlet yang berprestasi tingkat dunia. Untuk endowment fund dana pensiun nasional adalah tingkat dunia. Tapi pemerintah daerah, misal Jawa Barat, boleh juga membuat dana pensiun atlet tingkat daerah bagi yang mendapatkan medali emas PON misal. Boleh juga dikasih. Nah, sumber dananya gimana model pengelolaannya? Model pengelolaannya kayak LPDP. Ya kan, pemerintah ngasih duit dulu situ modal, kemudian ketika mau ngasih bonus yang dapat juara dunia, ngasih apalagi Olimpik, bonus, itu nggak pakai APBN, diambilkan dari bunga endowment fund itu.
Persis seperti LPDP. Orang dapat beasiswa itu kan sekarang nggak ngambil, yang mendapatkan LPDP kan nggak dapat dari APBN-nya. APBN-nya utuh, tapi dapat dari bunga daripada investasi daripada LPDP. Nah, ini gagasannya seperti itu, Pak. Kalau mungkin ini bisa ditangkap, ya kan, supaya orang itu spirit menjadi atlet itu luar biasa. Ke depan merasa masa depannya terpikirkan juga. Apalagi udah sampai tingkat Olimpik, Asian Games, itu memang saatnya dipikirkan. Nah, itu yang pertama yang kami usulkan. Poin yang kedua, Pak, belum ada juga substansi tentang, ini kan tren dunia, tentang baru, itu pengembangan sport science. Jadi kalau orang ngukur kondisi fisik itu nggak lagi pakai sprinter atau pakai rengen gitu dulu, tapi udah pakai sport science. Hah? Rengen yang gini lupa, yang lain itu. Pull up itu kan dulu, aja kan rengen itu kan dulu itu. Bahasa Demak lah itu. Gitu, bahasa Demak itu kan rengen begitu kan. Nah, ini perlu ada pasal khusus yang dimana kampus maupun pemerintah itu harus terlibat aktif dalam rangka untuk pengembangan sport science. Nah, ini yang kedua. Belum juga dimasukkan ini, belum ada. Itu kan gagasan baru ini. Yang ketiga, sudah dalam undang-undang ini pengembangan dikit tentang akademi perindustri. Anggota klub, anggota liga super kita yang IPO, Bali United, ya kan, Persib Bandung belum, ya kan, baru satu Bali United, punyanya siapa itu yang punya ban itu? Peter Tanuri yang punya itu, yang punya ban Goodyear itu baru satu. Basket juga belum berkembang, belum ada satu klub basket yang untung. Badminton sama, makin tahun klubnya makin turun. Kita lihat Tangkas gulung tikar, kemudian Suryanaga gulung tikar. Praktis klub sekarang tinggal 3, tinggal Jarum, Jaya Raya, sama Mutiara Bandung. PLN, ya kan, yang melahirkan Taufik sama Ginting, modar klubnya sekarang. Padahal melahirkan pemain bagus-bagus, ya kan, PLN SGS, ya kan, SGS punyanya Pak Lutfi Bandung, Pak Nasional, Pak Didi Yusuf, Pak Lutfi Arab, ya kan. Kemudian Suryanaga bubar, muncul sekarang satu lagi, Eksis pun meredup karena Alexisnya tutup, kan dulu ditopang karena industri Alexisnya itu. Begitu Alexisnya tutup langsung ini juga meredup. Eksis itu klub badminton, Pak, yang punya kebetulan sama dengan yang punya Alexis. Karena Alexisnya tutup, ini ikut meredup gitu kira-kira begitu. Gitu dulu itu. Nah, yang lain hampir gak ada industri olahraga. Ini perlu juga dimunculkan pasal khusus tentang pemerintah wajib memberikan insentif fiskal. Buat siapa? Buat pionir industri olahraga. Karena pajaknya tinggi. Coba cek. Saya kebetulan 5 kali saya menjadi panitia Indonesia Open. Itu kena pajak itu double. Pendapatan iklan maupun pendapatan penonton tiket. Double. Pertama pajak daerah. Kedua pajak pendapatan nasional, PPH, PPN juga kena lagi. Double. Lalu kita mau mengembangkan industri olahraga, tapi kena pajaknya double gitu. Nggak ada, karena dihitungnya bisnis. Padahal kita nggak nyari untung dari situ. Meskipun ya ada juga sih untungnya gitu. Nah, tapi supaya ini berkembang, perlu ada insentif fiskal bagi pionir tentang industri olahraga. Saya tanya teman-teman yang punya klub sepak bola, bayar pajak juga, tinggi juga pajaknya. Pemainnya, Gonzales itu pernah ditawar proses transfer oleh si Ahsanul Kossasi, zaman di Komisi 11 dulu kan, dia beli MU, ya kan, Madura United, bukan MU Manchester United, Madura United kan MU.
Itu ketika mau beli pemain, bayar juga itu. Padahal belum menuju ke arah industri. Dan pajaknya tinggi transfer pemain. Nah, perlu ada pasal khusus tentang apa namanya insentif fiskal. Saya kira itu Pak Ibnu, 3 poin ini Pak. Ini kegelisahan saya sebagai apa namanya pelaku pembina olahraga ini yang di lapangan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.